Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Boswa Bina Insani Bapak Haposan Andi Citra MPD. Yang kami hormati PIC Boswa School Bapak Eko Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang soleh dan soleha itu yang penting. Yang kedua, kalian menjadi generasi-generasi sukses, calon pemimpin generasi bangsa.
Alhamdulillah, tentunya saya mengajak kepada Anda semua, anak-anakku semua, dan Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, tentunya untuk selalu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kita banyak nikmat anugerah kepada kita sampai hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan, kita hitung, ya. Dan ini yang kami harapkan dalam proses pendidikan di SMP Bina Insani. Itu yang dapat Bapak sampaikan, dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah terus turut mendampingi anak-anak kita, ya. Dan Bapak berpesan terakhir, kelak dimanapun kalian nanti berpendidikan, kalian bekerja, Bapak berpesan kepada kalian, ya, mudah-mudahan pesan ini terus sampai kepada kalian semua, sampai kalian berumah tangga. Jangan pernah tinggalkan sholat, dan ini menjadi pesan Bapak dan kami Bapak Ibu guru. Titip itu saja, ya. Insya Allah ketika kalian jaga sholat kalian, adab kalian, akhlak kalian akan jaga. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita semua berkumpul bermuajahah. Mudah-mudahan ini tandanya cinta kita terhadap Nabi kita, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia dan patuh melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian, hadirin rahimakumullah, ya. Kegiatan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilaksanakan di 3 kota, Pak. Di 3 kota, baik itu di Cilegon, Bogor, dan Makassar, ya. Tentunya kami dari yayasan sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus diinovasi, ya, ada perubahan-perubahan, terutama adalah dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting makan ketoprak, kedengar di kuping, jawab salamnya kurang kompak. Generasi-generasi yang sukses bukan yang kempes, generasi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dengan hamdalah mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersolawat kepada Nabi, mari kita mengucapkan salam. Mari kita bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi
pemimpin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, bukan Pepsoden, Pak Menteri, tukang teri, Pak RT, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz meninggal, pertama kita pasti akan mati. Mati itu butuh bekal ketika kita menjalaninya. Karena mati itu gak cukupan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Mungkin nanti dikubur kita ratusan bahkan ribuan tahun. Setelah mati ada namanya kebangkitan, disebut dengan Yaumul Mahsyar. Setelah itu ada lagi Yaumul Hisab, hari penghitungan. Baru kemudian ada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang buruk akan masuk ke dalam neraka. Ini intinya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu semuanya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka begini, kalau kita ingin jadi orang yang kaya, kita harus ngikut cara Nabi. Kalau kita pengen jadi orang sukses, kita harus ikut cara. Kalau kita ingin jadi orang yang bahagia, kita juga harus ikut cara. Kita ingin hidup enak di dunia, kita ingin hidup enak nanti di alam kubur, dan kita ingin selamat sampai ke surga. Jawabannya juga cuma satu, yaitu kita ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Kalau kita lewat di depan guru, kita harus membukukan badan. Bahkan kalau kita mau menghadap guru, dalam kitab Akhlak Taisirul Khalaq dikatakan, murid kalau mau datang ke guru hendaknya dengan cara merangkak begini. Nih contoh nih guru saya ya, contoh. Mencium tangan guru gini. Nih, contoh. Nih. Udah selesai ke guru, nggak boleh langsung balik badan membelakangi guru. Nggak boleh, tapi mundur dulu agak jauh, kemudian kita berangkat. Yang sampai ada di sini anak SMP yang belajar di sini salaman sama orang tua pakai pipi. Ada nggak yang begitu? Nggak boleh. Ada yang salaman pakai jidatnya. Ada nggak? Masya Allah nih, kalau kita salaman sama orang tua nih ya, maju gak? Pinter, mantap. Nih, kalau kita salaman sama orang tua, nih ya, praktekin ya, nanti diturin ya. Ini dicium begini, harus bungkuk. Lalu disurahkan dibalik. Oh, dibalik begini, dicium telapak tangannya. Ya, saja. Ini kalau dihirup, kemudian ini letaknya barokah. Tangan orang tua dan tangan guru itu berkahnya luar biasa. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan ini. Jangan ke orang tua, ayah, mama, papa, bye-bye, gak salaman, gak cium tangan. Ini bukan akhlak kita. Mulai hari ini, nanti cium tangan orang tua, cium tangan guru dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama.
Dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah yang paling kecil. Silakan Kak dulu. Yang kedua, kesalahan kita sekarang ini rata-rata di mana anak-anak seusia kalian ini biasanya kalau masuk kamar mandi tidak ada aturannya. Di dalam kitab Ar-Ruh dikatakan bumi ini semuanya ada ruh. Dari jarak satu bumi sampai 15 km ini penuh dengan ruh, arwah. Itu dua. Satu ruhnya yang baik, dua ruhnya yang buruk. Arwah yang baik namanya arwahnya malaikat. Arwah yang buruk itu punyanya jin, punyanya iblis. Dan iblis jin ini paling seneng di tempat yang paling ia senengi cuma satu, yaitu kamar mandi, toilet. Itu senang sekali, baik di rumah kita, di mana-mana pun itu tempatnya jin, tempatnya iblis. Maka nanti kalau kalian masuk kamar mandi, kalian dianjurkan baca doa di luarnya, bukan dalamnya. Sebelum masuk kamar mandi kalian berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa? Hah? Salah ya? Itu doa apa itu? Oh, lapar kali ya. Allahumma, apa doanya? Allahumma a'udzubika wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ternyata kata Nabi, di kamar mandi ada setan dua, satu laki-laki, dua perempuan. Yang laki-laki namanya khubusi, yang perempuan namanya khobaisi. Jadi nama khubusi itu artinya setan laki-laki, khobaisi artinya setan perempuan. Ini awas, ini namanya bagus, jangan nanti dipakai nama anak. Punya anak kembar, satu namanya khubusi, satu khobaisi. Ditanya sama temennya, kamu siapa? Khubusi. Lah kamu khobaisi. Dua-duanya ini iblis. Nah untuk mending dikasih nama Upin Ipin daripada khubusi khobaisi. Betul nggak? Ini setan khubusi, setan laki-laki, bagian menggoda perempuan yang masuk kamar mandi. Tuh. Kalau perempuan masuk kamar mandi gak baca doa, maka dibikin apa tadi? Digoda perempuan. Nah, setelah di kamar mandi, kalian kan ingin melakukan sesuatu, membuka aurat. Sekali, setiap kamu mau buka baju, buka pakaian, wajib baca doa ini. Ayo ikutin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa membuka pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bareng 1, 2, 3. Sekali lagi biar hafal semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Siapa orang yang baca doa ini, kata Nabi, maka setan dibikin buta matanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa melihat aurat orang yang buka baju itu. Wow, keren. Wow, keren. Begitupun ketika laki-laki masuk ke kamar mandi, dia nggak baca doa, langsung buka bajunya. Setan perempuan dia ngelihatin, dia melototin, dan dia bilang, wow, mantap. Apa yang akan terjadi? Dari mulai ujung kaki
sekarang ini kan kita pakai gadget semua, betul nggak? Boleh nggak kita pakai gadget? Boleh apa tidak? Boleh banget. Boleh. Tetapi ingat, ini handphone, ini gadget adalah pisau. Pisau itu kalau digunakan untuk hal yang baik, coba perhatikan, ada kue yang potongannya indah karena pisaunya digunakan dengan cara yang baik. Ada daging yang dipotong bagus karena pisaunya digunakan dengan cara yang baik. Tapi pisau ini bisa membahayakan ketika digunakan dengan cara yang tidak baik. Bisa jadi pisau ini membunuh orang lain. Maka kita dengar ada anak yang tega rela membunuh orang tuanya dengan menusuknya. Banyak kasus kemarin di Surabaya, mutilasi. Seorang laki-laki memotong perempuan sampai dikeluarkan tulang-tulangnya menjadi beberapa puluh potongan. Itu pun kejadiannya di kamar mandi. Hati-hati kamar mandi. Betul-betul ibu bapak, adik-adik sekalian, kamar mandi itu luar biasa bahaya. Makanya kalau kita mau masuk kamar mandi, betul-betul harus mau berdoa. Ya, oke, balik ke gadget. Kalian ketika menggunakan ini harus bisa memilih mana yang baik. Ini kontennya manfaat atau tidak? Kalau manfaat, ayo diteruskan, dilanjutkan, kita lihat. Kalau tidak manfaat, jangan dibuka, tinggalkan, scroll, ganti yang lainnya. Betul? Betul? Ingat, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, maka mata kita berdosa. Apa? Ketika jari kita membuka sesuatu yang tidak baik di handphone, maka jari kita juga berdosa. Hati-hati dengan jari ini. Jangan bikin SW, story dengan ucapan yang buruk. Ini menjadi petaka buat kita. Dikatakan al-qalam ahadul lisanain. Tulisan itu adalah satu dari dua lisan. Maka bahaya kalau tulisan ini menyakiti hati teman, menyakiti hati orang lain, sampai kemudian tulisan ini memprovokasi orang lain. Jangan sampai kalian tulis-tulis yang gak bagus. Handphone kita ini jadikan sarana untuk kita nanti masuk ke dalam surga. Sehingga nanti ada orang yang masuk ke dalam surga karena handphonenya. Di handphone ada fitur untuk aplikasi membaca Al-Quran. Ternyata di handphone itu dia baca Al-Quran dan sering membaca Al-Quran, bukan bacaan yang lainnya. Coba jujur, jawab dengan jujur ya. Sering buka Al-Quran apa sering main ML-an? Sering buka aplikasi Quran apa FF? Sering TikTokan apa baca Quran? Nanti yang begitu sama Allah ditimbang. Oh, si Fulan, si anak ini seringnya buka Quran, ditimbang. Pahalanya dibanyakin, dikumpulin sama malaikat, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dia ahli buka Al-Quran. Dibuka doang, nggak dibaca, nggak apa-apa. Quran dibuka, dilihatin doang. Melihat Al-Quran itu pahala. Melihat doang pahala. Makanya kamu kalau lagi malas baca Quran,
dilihatin coba Al-Quran, dilihatin pahala. Daripada melihat yang lainnya, mending melihat Al-Quran. Ayo, sekarang kita harus bersemangat. Jadikan handphone ini adalah wasilah kita untuk masuk ke dalam. Jangan jadikan handphone ini wasilah kita masuk ke dalam neraka. Masuk surga dengan handphone. Alhamdulillah. Mau nggak nanti di surga bawa handphone? Mau nggak di surga nanti kamu main gadgetan? Mau nggak di surga nanti tiktokan? Manfaatkan sekarang, nggak apa-apa. Yang penting sekarang handphone digunakan kebaikan, di surga bebas mau ngapa-ngapain aja. Udah nggak ada dosa-dosanya. Tapi di dunia ini jangan sembarangan kita bermain, karena ada hitungannya. Harus disampaikan, tapi waktunya sangat-sangat tidak memungkinkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi, khususnya untuk kita semuanya. Satu, ayo kita mulai sekarang meningkatkan sopan kepada kedua orang tua, kepada guru-guru, kepada teman-teman dan semua makhluk Allah Subhanahu. Yang kedua, kita belajar dengan sebaik-baiknya ketika kita masuk kamar mandi. Sebelumnya baca doa. Yang masuk kaki kanan kaki kiri kaki kiri lalu kemudian melepas pakaian baca doanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Lalu keluar di kamar mandi tidak boleh lama. Keluar kaki kanan baca doa ghufranaka Allahumma alhamdulillahilladzi anhaba 'anil adha wa. Terakhir, yuk kita berjejet dengan sebaik-baiknya. Jadikan handphone ini wasilah menghantar kita masuk ke dalam. Lagi, jadikan handphone ini wasilah mengantarkan kita masuk ke dalam. Jangan jadikan handphone wasilah masuk kita terjerumus ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buah duku, buah kedondong. Maafin aku dong. Buah rambutan, buah mangga, buah apel, buah anggur, buah pir, buah pepaya. Itulah nama buah-buahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di akhir acara, yaitu penutupan, yaitu doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Marilah kita tutup acara kita ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Dalam penyampaian acara ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf. Akhirul